Politik itu disahkan orang untuk bisa merekayasa akhlak. Oh, Bayangin, akhlak aja bisa direkayasa. kenapa? Lu mau ada di mana? Lu mau jadi oposisi atau lu mau jadi pengikutnya orang, menjadi orang yang mau dibayar? Sulsel ini krisis pengamat pemerintahan. Kalau mau kritik, kritik jabatannya orang. Lu jangan pernah kritik namanya orang. Iya. Karena undang-undang ITE itu tidak bisa mengkritik seseorang yang mengkritik jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat GoPod, kembali lagi di Government Podcast episode 23. Bersama saya Chandrika Kumaratungka, dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang pembicara yaitu pengamat politik, Bapak Deddy Alamsyah Manaroy. Ya. Halo Pak, bagaimana Halo. kabarnya? Outstanding, alhamdulillah. Ya baik Sobat GoPod, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai politik lokal Sulawesi Selatan di persimpangan antara kepentingan elit dan aspirasi rakyat. Nah Bapak, politik lokal di Sulawesi saat ini berada pada titik yang menarik untuk kita amati. Di tengah sejarah panjang, dominasi elit dan pengaruh sosial dan ekonomi yang kuat, aspirasi rakyat seringkali tersisih dan tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Padahal suara rakyat adalah fondasi utama demokrasi ya Pak. Iya. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah politik lokal di Sulawesi Selatan masih berpihak pada rakyat atau justru dikuasai oleh elit? Melalui episode kali ini, GoPod Himapum Visip Unhas akan mengulas relasi antara kepentingan elit dan aspirasi rakyat, serta peluang munculnya politik yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Nah Pak, apakah politik lokal di Sulawesi Selatan saat ini itu masih benar-benar berpihak pada rakyat atau justru dikendalikan oleh kepentingan elit? Ada yang dikendalikan, ada yang enggak. Nah, contohnya saya nggak bisa dikendaliin. Benar Pak. Itu kan. Saya rata-rata, saya mengkritik itu dari konsultan politik saya dari tahun 2007 ya. Oh iya. Jadi udah cukup lama. Jurnalis itu saya udah sekitar 28 tahun. Jadi agak-agak susah memang. Saya nggak sepakat kalau misalkan bahwa politisi ini sudah bisa menguasai semua elemen. Enggak juga. Karena saya salah satu orang yang merepotkan Gubernur Sulawesi Selatan ya. Kalau bisa dilihat di konten-konten saya orang yang paling, saya nggak merasa diri saya hebat, enggak. Saya nggak merasa diri saya paling kritis, enggak. Cuma masalahnya di Sulsel ini nggak sampai 5 orang yang berani mengkritik kebijakan-kebijakan gubernur. Nah, masalah lainnya 4 orang itu nggak tahu siapa. Jadi sisa saya aja. Sisa saya aja yang berani mengkritik gitu kan, kayak misalkan baru-baru ini nih. Saya sementara tadi lagi bikin konten ya di parkiran itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang anjlok. Bayangin, dari 5 provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, hanya Sulsel yang nggak masuk di 10 besar. Di Indonesia. Ini data loh, fakta. BPS yang mengeluarkan data-data. Oh iya, BPS ya Pak. Nah, kalau BPS yang ngeluarin data, jangan lagi dianggap bahwa data itu abal-abal atau nggak bisa dipercaya. Ya kalau misal itu siapa yang bisa dipercaya? Masalahnya Sulsel nggak masuk di 10 besar. Iya. Gitu. Malah kita kalah sama Sulawesi Tengah, kalah sama Sulawesi Barat, kalah sama Gorontalo, kalah sama Sultra, banyak kacau lah pokoknya lah. Ya mungkin karena gubernur kita masih relatif lebih muda ya. Makanya kalau saya menilai faktor kekurang cakapannya dia dalam memerintah di Sulawesi Selatan. Itu aja sih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dari data BPS itu sebetulnya ada kenaikan atau kemajuan? Sempat enggak, 2024 jelek, nggak masuk juga Sulsel. Bahkan ada di posisi 22 dari 38 provinsi.
Oh, berarti masih stagnan ya di Ya, Bali, Pak. ya silakan aja bantah data-data saya. Bisa cek di Google kok. Ya kan? Kalau bicara analisa itu ya saya harus berbasiskan data. Iya, benar, Pak. Gitu loh, bukan cuma opini semata. Iya, betul. Nah, kemudian Pak, bagaimana bentuk nyata tarik-menarik antara kepentingan elit dan aspirasi rakyat dalam kebijakan daerah? Wah, sekarang hampir daerah di Sulawesi di Indonesia itu rata-rata sekarang udah susah. Oh, Susahnya karena kenapa? Karena pemerintah sekarang membatasi TKD namanya, transfer keuangan daerah. Wah, itu susah juga tuh. bukannya itu bentuk efisiensi, Pak? Bagaimana? Efisiensi iya bagus. Ya. Akan tetapi saya kemarin juga sempat ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh, ngobrol-ngobrol, sebenarnya efisiensi ini juga ada bagusnya. Ya. Kenapa saya bilang bagus? Bagusnya adalah di sini dilihat kecakapan seorang pemimpin, bagaimana dia mencari alternatif keuangan untuk bisa menyelamatkan keuangan daerah. Benar-benar. Dia kreatif nggak? Di Sulsel ini kan banyak sebenarnya. Iya. Ada PT Vale, ada semen, ada di Pangkep semen, ya kan, sama di Maros juga ada. Iya. Harusnya pemanfaatan sumber daya alam itu bisa dimaksimalkan. Jangan pada akhirnya kita di Sulsel itu kepada para investor ya menjadi penonton. Iya, benar. Seperti itu. Iya, tadi juga disinggung mengenai SDA ya Pak yang harus dikembangkan. Kemudian juga UMKM yang sebetulnya bisa menjadi fondasi ekonomi di daerah sendiri. UMKM ini ya serba salah ya. Ya. UMKM juga di lain sisi juga mau dibatasin. Kegiatan-kegiatan bisnis belanja online. Ya. Terus kemudian coba kita lihat deh ke beberapa tempat-tempat belanja. Sekarang udah jarang tuh orang yang jalan-jalan ke mall paling-paling. Oh iya. Orang lebih suka makan, nonton, nongkrong. Gitu kita kan? Belanja di online gitu, Pak. Kalau belanja ya kalau misalkan barang-barang kayak fisik handphone gini ya saya lebih suka belanja langsung ya. Iya. Politik nih Pak. Apakah struktur partai politik di tingkat lokal itu masih memberi ruang bagi kader yang benar-benar memperjuangkan rakyat? Kebanyakan politisi kita ini kan kutu loncat semua. Oh. Ya kan? Iya. Kutu loncat. Dan masalahnya kutu loncat itu juga nggak ada aturan yang melarang. Iya. Itu adalah hak politik seseorang. Iya. Gitu kayak misalkan partai yang besar di Sulawesi Selatan itu kan Golkar. Golkar baru pemilu kemarin 2024 itu kalah oleh partai yang lahir dari rahimnya sendiri. Oh. Nasdem. Iya benar. Kenapa saya bilang lahir dari rahimnya sendiri? Karena Ketua Umum Nasdem itu kan mantan peserta konvensi Partai Golkar waktu itu. Yang mau maju jadi calon presiden tahun 2004. Surya Paloh. Iya benar. Jadi nih ya banyak partai yang lahir dari rahim Partai Golkar ya. Ini saya contoh Hanura. Iya. Terus Gerindra. Terus ada juga Nasdem. Ini semua lahir dari rahimnya Golkar kok. Semua. Jadi nggak bisa. Jadi Golkar itu ya pada akhirnya dikalahkan oleh anak-anaknya semua. Dan itu sah-sah aja. Iya. Karena udah ya di mana-mana kadang-kadang kan anak itu jauh lebih hebat daripada orang-orang tuanya. Iya. Kan kalau politik itu Pak, kadang menjadi lawan, kadang menjadi teman. Kalau saya kebanyakan lawan sih. Kebanyakan lawan, tapi saya nggak pernah baper sama lawan-lawan saya. Iya. Lawan-lawan saya aja yang baper sama saya. Iya benar. Oke Pak, lanjut sejauh mana kekuatan finansial dan patronase mempengaruhi arah politik dan kebijakan di Sulawesi Selatan? Kalau nggak ada duit ya nggak bisa jangan berpolitik lah. Oh. Pada akhirnya orang nanti ya itulah yang disebut sekarang ini politik ini sudah terjadi pergeseran. Menjadi kayak semacam transaksional. Iya benar Pak. Suara kan dibeli. Iya. Saya nggak mau sebut partainya ya, tapi rata-rata kan suara kan dibeli. Makanya kalau suara lu dibeli, ya lu nggak usah protes. Benar-benar. Kan udah dibeli. Iya. Gitu kan, 100.000, 200.000,
minyak goreng, beras, Iya. ya gula, sembako lah gitu kan. Ya udah nggak usah protes harusnya. Karena suara kalian sudah dibeli seperti itu. Dan itu kuat. Iya. Dan juga saya lihat Pak, ada ketergantungannya memang masyarakat untuk siapa yang punya duit, dia yang kami pilih. Seperti itu saya lihat Pak. Saya jadi kalau konsultan politik itu kan orang yang dibayar. Saya orang dibayar. Saya punya tanggung jawab yang sangat berat untuk bisa memenangkan seseorang dan membuat orang itu dilantik menjadi caleg, menjadi anggota DPR ya kan, atau menjadi wali kota, bupati, gubernur ya. Saya dibayar. Jadi untuk dulu aja nih ya, dulu tahun 2007, 2008 itu menjadi bupati itu minimal uang 7 miliar, 15 miliar. Sekarang nggak cukup dana segitu. Itu baru biaya pemenangan. Belum biaya bayar yang lain-lain. Beli suara, ya kan? Benar, terus Pak. beli macam-macam dengan alasan untuk bagi-bagi sembako untuk tim. Ya padahal mah timnya ya itu juga. Suara-suara pemilih. Jadi nggak bisa lah kita ini. Karena sistem kita yang bobrok memang. Yang membuat orang menjadi transaksional. Wani piro, berapa uangnya? Seperti itu. Dan nggak ada yang melarang itu. Kalaupun ada larangan, ya kan pemerintah membuat larangan jangan lakukan politik uang, misalkan seperti itu. Ya masalahnya semakin dilarang semakin banyak yang melakukan tuh. Coba lihat KPK sekarang, berapa banyak kepala daerah yang ditangkap? Banyak kan? Terus pertanyaannya apa yang terjadi? Nggak ada juga perubahan kok. Mau ada korupsi nggak ada korupsi sama aja. Tetap aja harga sembako naik. Pertamina juga misalkan BBM juga ya kualitasnya ada yang baik, ada yang buruk, misalnya gitu. Uang kuliah gimana? Ada nggak gitu? Kan mimpi saya, kan kita semua ini kan mimpi. Gimana caranya ketika yang penjahatnya ditangkap, berarti ada yang baik dong. Benar. Iya kan? Kan begitu. Ada maling ditangkap, berarti aman di sini. Ini enggak. Malingnya ditangkap, di daerah sini tetap aja yang ada yang kemalingan. Terus gimana cerita? Terus apa yang bisa dibanggakan dari penangkapan itu? Kecuali rakyat cuma menjadi objek untuk bisa memuaskan tontonan-tontonan. Wah, alhamdulillah, syukurin lo, ditangkap lo, apalah semua. Gitu loh. Kayak misalkan kemarin Gubernur Riau, tampilannya di politik itu, ya, politik itu disahkan orang untuk bisa merekayasa akhlak. Bayangin, akhlak aja bisa direkayasa. Alim, pura-pura alim, gitu kan. Pak Syahrul Yassin Limpo itu waktu 2007 maju didampingi oleh konsultan politik namanya Lingkaran Survei Indonesia. Itu kita survei bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan yang agamais. Wah, bayangin nih, ini mesti disurvei dulu. Ternyata orang Sulsel itu tidak terlalu mempermasalahkan materi seseorang itu alim atau tidak. Yang penting dia berpenampilan alim. Makanya Pak Syahrul pakai songkok, pakai sorban dengan corak-corak macannya, seperti itu. Sementara membranding dirinya, merekayasa akhlaknya dia, gitu loh. Ya, dan itu sah-sah aja di politik. Itu sah-sah aja di politik. Sekarang gubernur sekarang gimana? Ya, dengan penampilannya juga udah tahu dengan model celana cingkrangnya dia, dengan jenggot panjangnya dia, dengan baju lengan-lengan panjangnya. Tapi apa yang terjadi? Saya berani bilang di podcast ini, Gubernur Sulsel tuh udah gagal. Kenapa saya bilang gagal? Gagal mensejahterakan, gagal menjaga kehormatan Provinsi Sulawesi Selatan itu di Indonesia. Jangan di Indonesia dah. Di Sulawesi kita malu sama Sulawesi Tengah. Benar-benar. Malu. 2024 nggak masuk 10 besar. Bahkan ceknya, bahkan datanya sudah posisi ke-22 dari 38 provinsi. Terus apa dibanggakan? Kalau pertumbuhan ekonomi kita jeblok kayak gini. Gitu loh. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Pejabatnya ya tetap aja kaya. Pakai mobil totet dengan bangga, dengan noraknya seperti itu, alay seperti itu. Ngapain gitu loh. Ya kan? Yang bisa salah satu sekarang saya mau tanya, apa salah satu parameter keberhasilan seorang pemimpin?
Misalkan apa? Nggak ada yang bisa jawab. Kecuali apa? Pertumbuhan ekonomi. Iya, benar. Data yang diperlihatkan dong. Pertumbuhan ekonomi ya Pak. Pertumbuhan ekonomi Sulsel itu nggak masuk 10 besar. Iya. Malu-maluin kalah sama Sulawesi Tengah. Apaan itu kayak gitu? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Nah, contoh lagi nih. Sulsel ini krisis pengamat pemerintahan. Iya. Makanya saya bilang sama siapa, Alfian tuh tadi. Lu kalau udah lulus jadi pengamat pemerintahan ya, Iya, iya. gue orbitin lu jadi pengamat. Yang penting belajar. Iya. Belajar menganalisa, belajar baca buku, belajar baca berita. Sekarang berita udah ada semua di sini. Iya. Mudah diakses ya Pak. Udah gampang diakses. Gitu loh. Iya, dan saya lihat kebanyakan pengamat politik dibanding pengamat pemerintah ya. Ya, sekarang kayak misalkan saya ditanya, itu Dedi lulusan mana sih? Iya. Oke, saya jelasin ya. Saya ini kan kerjaan saya nggak terlalu pentingin titel ya. Iya. Saya kuliah 93. Itu di kampus Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dulu tahun 1953 kampus saya itu namanya PTP, Perguruan Tinggi Publisistik. Kampus jurnalistik pertama di Indonesia. Mau tahu siapa lulusannya? Yaakob Utama, pendirinya Kompas. Mantan Menteri Penerangan, Harmoko. Iwan Fals nggak lulus. Kik Endi itu nggak lulus. Eko Patrio lulus. Ulfa Diwianti lulus. Sony Tulung lulus. Jadi apa? Saya jurusan saya fakultas komunikasi jurusan ilmu hubungan masyarakat. Humas. Di kampus saya dulu nggak ada mau perpeloncoan. Alay itu pelonco-pelonco kayak gitu. Norak. Betul. Masuk ditanya sama senior saya. Lu mau lulus cepet atau mau kerja? Saya bilang, gue mau kerja bang. Oke, kalau gitu besok main ke TPI ya. Televisi Pendidikan Indonesia di Taman Mini dulu. Sekarang berubah jadi MNC sekarang. Nah, main ke situ, Televisi Pendidikan Indonesia. Itu televisi tampilannya apa? Belajar matematika, biologi, kimia, fisika. Dulu yang punya siapa? Mbak Tutut. Nah, kita meeting setiap Senin itu sama Mbak Tutut. Tapi beliau nggak pernah nyampurin itu. Iya. Nah, makanya saya bilang, kalau saya ya esos ya. Sebenarnya kurang seksi juga bagi saya sih. Sorry ya, esos gitu males. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya? Iya. Mungkin kita lanjut ya Pak. Bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka tanpa harus tergantung pada tokoh elit politik? Ya udah, kalau misalkan nggak didengerin, bikin konten aja, sama. Iya kan? Iya, gunain media. Ya udah, spek apa aja gitu. Saya mau cerita. Iya. Waktu itu ini cerita nggak ada di ilmu agama, dimanapun nggak diajarin di ilmu agama ya. Iya. Tapi ini diajarin sama guru saya, Ki Haji Musa Fairate. Ceritanya gini, jadi pada waktu Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud pada waktu itu. Ini bagus nih jadi konten nih. Jadi waktu itu mau dibakar, terus Nabi Ibrahim berdoa. Ya kan, ya Allah, lindungilah aku, kalau nggak salah ya, dan tolong dinginkan api ini. Bisa dibayangkan waktu itu kalau Nabi Ibrahim, ya Allah padamkan api ini. Itu gimana? Gitu loh. Itu gimana kalau misalkan padamkan api ini? Itu maka, kenapa? Jadi mati soalnya. saya agak terpengaruh soalnya. Oke, distract ya Pak. Distract ya. Jadi kalau misalkan waktu itu doanya Nabi Ibrahim, padamkan api ini, maka bisa dipastikan semua api di seluruh dunia bakalan mati. Tapi di tengah doanya Nabi Ibrahim, ada dua jenis binatang. Ya, ada dua jenis binatang yang bekerja. Satu semut mengangkut air untuk bisa memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Satu ekor cicak dengan teman-temannya berusaha meniup apinya Nabi Ibrahim supaya tetap menyala. Mau tahu apa dibilang cicak sama semut? Percuma, ngapain lo tiup padamin apinya Nabi Ibrahim pakai ngangkut-ngangkut air, nggak bakal bisa padam. Mau tahu semut bilang apa? Nggak apa-apa. Setidaknya posisi saya jelas di hadapan Tuhan. Dan saya berpihak di mana?
speak up aja. Saya modal awal dulu waktu di konten-konten TikTok setahun yang lalu, itu saya cuma modal speak up aja. Dan akhirnya banyak penonton, banyak pengikut. Dan saya nggak pernah beli penonton. Nggak pernah itu. Akhirnya apa? Alhamdulillah follower saya sudah 5.000. Dan akun TikTok saya dibeli 100 juta kemarin. Sama teman-teman di Jakarta. Secara profesional. Jadi saya sekarang pada akhirnya akun TikTok sudah dikelola secara profesional. Dibikin lagi podcast. Ya berarti ruang saya untuk bisa speak up lebih luas lagi. Oh iya. Gitu loh. Makanya ini teman-teman kampus ini kan saya baru tahu ternyata anak-anak pemerintahan di UNAS ini punya podcast. Gitu loh. Siapa tahu nanti ada yang mau melamar jadi host di podcast saya, nggak apa-apa. Ya datang kali ya, boleh. Berarti tadi mengenai apa? Ke distract. Nah, distract ya. Makanya jangan tatap saya lama-lama. Oh iya. Berarti kita gunain media ya Pak? Ya gunakan aja media. Kalau dulu kan zaman saya waktu Pak Sarul jadi gubernur, wah itu Pak Sarul dikritik nggak pernah baper itu orang. Wah luar biasa itu. Iya. Luar biasa. Saya kritik, bahkan ada 2 keluarga saya jadi anak buahnya. Satu Samsudin Umar, pelatihnya PSM, mantan pelatih PSM. Itu kepala dinas Bapenda. Iya. Terus Pak Toto Tanaranggina, itu juga kadis. Itu semua orang bilang ngomong, itu gimana? Coba suruh diam-diam tuh Dedi tuh, gimana caranya supaya diem? Gitu. Bahkan ada keluarga saya ngomong gini, Om Samsu tuh Samsudin Umar ngomong gini, jangankan saya, andaikan bapaknya yang udah meninggal bangkit dari kubur, nggak mau didengar sama dia. Dia tetap ya mengkritik dan juga. Loh kan kritik saya berbasiskan fakta, bukan berdasarkan opini. Ya benar Pak. Cuma terkadang orang memandang apa yang saya kritik itu sebuah kejahatan. Kalau kalian misalkan ada orang memandang itu sebagai sebuah kejahatan dan mau memusuhi saya, berarti kita ini sudah terlalu lama memang hidup dalam kebohongan. Benar-benar. Udah gitu aja. Kayak misalkan orang pacaran nih, cowok cewek nggak mau saling mengkritik, tapi rata-rata sih cewek nggak mau dikritik ya. Cewek nggak pernah salah. Nah, cewek nggak pernah salah. Padahal itu membuat mereka masuk nerakanya banyak. Aduh. Kayak gitu. Ya, kita lanjut ya Pak. Apakah masih ada peluang bagi munculnya politik alternatif yang lebih bersih dan berbasis aspirasi rakyat di Sulawesi Selatan? Klise tuh. Klise. Klise bagi saya. Klise ya Pak. Klise politik alternatif itu ya kembali ke diri kita masing-masing aja. Iya. Lu mau ada di mana? Lu mau jadi oposisi atau lu mau jadi pengikutnya orang, menjadi orang yang mau dibayar? Udah itu aja. Iya benar. Kalau saya bicara bayar, saya bicara uang, kalau saya jadi konsultan politik. Bisa ditanya, itu yang hadir di podcast saya. Podcast saya baru ya, baru satu episode sudah. Ini kemarin minggu lalu saya push menjadi 5 episode selesai. Jadi saya aman selama 1 bulan ini, saya bisa kemana-mana, saya aman. Jadi saya bilang, dan itu bisa dibilang, apakah dibayar mereka atau saya dibayar? Nggak ada tuh. Alhamdulillah nggak ada yang dibayar. Iya. Bahkan ya di YouTube saya itu ada di YouTube-nya kanal Kata Bangda. Itu Pak Dhani yang saya wawancarain. Masa ada yang ngomong gini, pantesan ini orang suka ngeritik gubernur, ternyata Pak Dhani yang bayar. Kan gila itu orang kayak gitu. Nggak dewasa banget. Iya. Mas saya bilang jangan suka pakai politik baper lah. Gitu loh, nggak usah pakai politik baper. Iya. Ya kalau orang yang pemimpinnya harus siap dikritik. Kalau nggak siap dikritik ya jangan. Makanya saya bilang kritik itu berdasarkan atau berbasiskan fakta. Benar-benar. Kalau bukan itu namanya opini. Nah kalau opini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya kan kritik, ada dasarnya, ada faktanya seperti itu. Nah. Ayo dong, yang lebih susah lagi pertanyaannya. Oke Pak, dalam konteks pilkada, apakah suara rakyat masih benar-benar menentukan atau hanya menjadi
legitimasi bagi kepentingan elit tertentu. Rakyat juga mau dibeli, gimana ceritanya? Iya ya Pak. Gimana? Dan salah satu cara untuk bisa membeli rakyat, tanya sama saya gimana caranya? Ya gimana tuh Pak caranya? Ya kan, saya konsultan politik. Iya ya. Rakyat itu terlalu mudah dipengaruhin. Hanya segelintir yang nggak bisa dipengaruhi. Independensinya ya Pak. Iya, jadi kayak misalkan gini, waktu itu Pilwali Makassar ya, contoh 2013 kalau saya nggak salah. Saya waktu itu jadi konsultannya Pak Supomo Guntur sama Pak Kadir Halid. Itu perolehan suaranya mereka di akhir dengan suara pemilih militan mereka itu sama, 13-16%. Jadi orang di Makassar ini masyarakat itu rata-rata mata duitan, sebagian ya, ada yang mata duitan gitu loh. Dan mereka juga mau dibeli, tidak semua ya, tidak semua. Cuma rata-rata ya itu kita pasti membutuhkan uang. Dan rata-rata juga politisi yang irit, yang sedikit uangnya keluar itu ketika mereka memasuki masa ingin duduk lagi di periode kedua. Kan periode pertama dia udah banyak nih pendukung-pendukungnya, ya kan udah tahu caranya, enak lah seperti itu. Ayo, apa lagi? Oke Pak. Terus bagaimana media lokal berperan dalam mengungkap atau justru menutupi dinamika antara elit dan rakyat di ranah politik Sulawesi Selatan? Coba tanya deh teman-teman media sekarang. Media tuh rata-rata sekarang mainnya di mana? Di TikTok. Mainnya di TikTok. Iya. Metro TV misalkan, mainnya TikTok. TV One, TikTok. Semua harus pakai TikTok. Bahkan ada di sini media Fajar, Tribun, apa semua itu, BKM, UPEX, itu semua larinya ke TikTok semua. Ya sekarang manfaatkan, gunakan media sosial itu dengan bijak. Ini ya, saya cuma mau ngasih tahu ya. Ini juga buat teman-teman. Kalau mau kritik jabatannya orang. Lu jangan pernah kritik namanya orang. Karena undang-undang ITE itu tidak bisa mengkritik seseorang yang mengkritik jabatan. Tapi kalau kritik misalkan, wah si Dedi maling misalkan gitu. Oh itu beda misalkan, wah itu CEO-nya PT Duta Politika tuh diduga korupsi. Dia bebas ngomong seperti itu. Cuma rata-rata pemimpin kita di sini itu nggak bisa bedakan. Yang dikritik ini, kalau dikritik jabatan dia berarti orangnya yang dikritik, berarti kita benci dia. Padahal enggak. Kita mau lihat orang itu menjadi pemimpin yang baik dan benar dan bisa menunaikan semua apa yang pernah dijanjikan. Jadi pemimpin itu berat banget. Pertanggungjawabannya berat. Iya benar. Gitu, makanya saya lebih memilih menjadi seorang pengkritik daripada menjadi seorang pemimpin. Benar-benar Pak. Jadi bagaimana nih Pak perannya media? Apakah dia mengungkapkan atau justru menutupi dinamika? Media sekarang itu kan tanya deh sama teman-teman media lokal, gimana nih zaman efisiensi sekarang? Belanja iklan udah sedikit. Mau kritik si A, dia yang dipikir apa? Kalau lo kritik gua ntar gua laporin. Enggak. Gua nggak mau pasang iklan lagi. Ayo. Yang bebas itu kan yang kayak gini-gini. Iya benar. Makanya saya bilang mahasiswa medianya itu harus lebih kritis daripada media yang ada di luar sana. Kayak misalkan di sini identitas. Iya benar. Bagaimana caranya teman-teman jurnalis identitas di sini harus lebih kritis daripada media-media yang ada di luar kampus. Dulu majalah-majalah kampus, koran-koran kampus itu menjadi ajang kita untuk bisa membaca sebuah kebenaran dan fakta. Oh iya. Sekarang kan enggak. Iya. Gitu loh. Kalau di luar sana mereka terkungkung dengan kepentingan iklan, ya kenapa sekarang kampus enggak gitu loh. Makanya harapan saya saya yakin lah rektor, saya nggak tahu nih rektornya yang terpilih siapa ya. Iya benar-benar. Tapi mudah-mudahan Oppo aja. Siapapun yang terpilih rektor Unhas, tolong berikan mereka teman-teman
fakultas ini mengelola medianya masing-masing. Biarkan mereka belajar. Belajar kalau misalkan ada kesalahan, jangan langsung dibatasin, diberhentiin duit pembinaannya. Jangan. Kan masih ngarepin uang dari fakultas kan? Iya. Harusnya jangan. Iya benar. Saya tahu karena saya kemarin jadi narasumber di UNEM soalnya. Itu mereka kasihan lah di sana. Iya. Kasihan di sana. Dan saya yakin hampir semua kampus seperti itulah. Kalau misalkan ada yang mengkritik kebijakan, ntar pejabat di luar telepon, itu jangan bikin berita yang keras-keras tuh, majalah-majalah, podcastnya jangan terlalu keras-keras. Tinggal kita lihat ya nanti. Coba baca nanti di kanal di komentarnya gimana nih saya. Tapi kalau mau viral harus saya diundang emang. Suatu keberuntungan ini bisa ajak Bapak di sini. Oh susah banget. Enggak bohong, bercanda. Berarti media mahasiswa ya perlu dikritisi. Harus saya kritik ya, jangan lembek. Iya benar. Jangan alay, jangan bencong lo semua. Tapi kan Pak, ketakutannya sekarang mahasiswa itu takut di DO, takut di apa. Kan saya bilang tadi, rektor siapapun nanti kalau saya ketemu sama rektor yang terpilih lah, tolong bebaskan anak-anak mahasiswa. Mahasiswa itu kan tempat belajar. Benar. Belajar dari kesalahan. Panggil baik-baik, jangan langsung udah ntar ada yang kritik-kritik berat-berat, keras-keras beritanya, ntar langsung dibatasin anggaran untuk pengelolaan medianya misalnya. Janganlah, alay banget lo jadi rektor. Itu jangan, tapi saya yakin rektor UNAS nggak alay kok, nggak alay dia. Iya. Dia pasti lebih bisa terbuka lah. Yang saya takutkan justru ketua IK alumni kalian. Iya lagi Pak. Iya kan? Kasarnya dari situ. Gitu loh. Tapi udahlah, saran saya kalau mau kritik yang ada di depan mata aja lah. Sorry ya, saya tadi baru tiba di sini di FISIP. Mau tau nggak apa yang saya kritik? Apa tuh Pak? Masa gue ke kamar mandi nggak ada airnya? Fasilitas ya Pak. Masa airnya mati? Wah wangi, bersih, masa nggak ada airnya? Itu yang saya kritik. Tadi tuh nggak, saya bilang, wah keren juga jadi konten nih, gue bikin lagi acara. Wah kasihan banget nih misalnya ini. Ini kalau media-media lain, media-media mainstream yang ada di luar itu main-main ke sini, kalian habis. Benar. Masa kampus sebesar ini airnya mati? Tadi saya udah mau bikin video tadi. Benar saya udah mau bikin video. Jangan deh, tapi udah. Atau ntar pulang saya mau tes, kalau airnya masih mati aku bikin deh. Bener nggak? Benar Pak. Airnya mati kan? Suka mati kan? Ya, sediain batu-batu lah suruh ini. Tayamum aja udah. Iya. Sempat juga itu memang dikritiki Pak mengenai fasilitas yang tidak sesuai dengan UKT gitu Pak kan? Kalian kan bayar UKT kan? Iya benar. Mahal nggak? Ada yang mahal pastinya Pak. Kok kalian jadi narasumber? Kok gue jadi host? Iya kebalik nih Pak. Kejebakan lo semua. Jadi ibarat kata sekarang gimana caranya? Jangan biarkan orang-orang luar itu mengetahui kebobrokan, kelemahan daripada kampus itu sendiri. Saya lebih bagus orang dalam rumah yang tahu kebobrokan kita daripada tetangga kita. Makanya kalau ribut buat suami istri misalkan contoh ya, ributlah di dalam kamar, jangan di luar kamar, jangan di depan anak-anak, di depan keluarga. Jangan. Makanya ya itulah contoh. Jangan kayak artis-artis. Ini artis juga perlu, sebenarnya politisi itu kejauhan. Kita mesti belajar dari artis misalkan gitu. Ribut sama suami, cerai apa semua. Nggak tahu besok-besok balik. Makanya agama kan melarang membuka, menceritakan aib pasangan kepada orang lain. Kan lucu. Malamnya beribut, paginya udah keramas. Padahal itu diselesain aja ya. Diselesain aja. Gak perlu sampai disoroti. Bahkan kadang berita artis tuh lebih naik daripada politik. Saya kalau jujur ya, saya nggak pernah baca. Saya jarang nonton podcast saya. Serius. Saya jarang nonton podcast saya. Tapi kalau saya justru mau nonton kalau saya diwawancarain sama podcast orang-orang lain. Podcast saya, karena saya
Karena saya udah tahu, oh tadi saya ngomong ini, tadi yang saya tanyakan ini. Teasernya saya udah tahu, nanti bikin potongannya nanti seperti ini, pas saya ngomong ini. Seperti itu. Jadi kayak gitu aja. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Selanjutnya, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan agar politik lokal lebih partisipatif dan transparan? Langkah konkretnya? Iya. Ya buka aja komunikasi yang baik antara politisi dengan masyarakat. Jangan anti kritik aja. Iya. Harus siap dikritik lah pokoknya. Iya, dan ingat, mengkritik juga ada etikanya. Mengkritik juga mengkritik harus berbasiskan data dan fakta. Kayak misalkan pertumbuhan ekonomi kita nih, ini Gubernur Sulsel gagal nih. Udah memimpin Sulsel. Kenapa? Lo pertumbuhan ekonomi kita udah 2004, 2025 ini nggak pernah masuk di 10 besar. Iya. Apa yang mau dibanggakan? Pantas saja kita susah terus di Sulsel. Gitu ya Pak. Ya, makanya jangan pernah pamerkan kesusahan. Contoh, jangan pernah bikin status WA yang norak, alay. Aduh, saya lagi stres, saya lagi ribut sama A, B, C. Ngapain? Bikin status WA juga itu butuh strategi politik tertentu. Gitu loh. Iya. Misalkan pura-pura bahagia aja. Kita perlihatan yang baik-baik aja. Yang baik-baik gitu ya, aja. Terus kalau lo susah lo pamerin, emangnya lo dibantu sama orang gitu? Cewek nih yang suka-suka nih kadang-kadang nih. Laki-laki juga ada kadang-kadang seperti itu. Saya pernah bikin status politik, status WA kemarin. Iya. Jangan ajari saya berintrik. Ya. Jangan ajari saya intrik politik, dan saya sudah tahu luar dalam dari apa yang ada dalam dirimu. Itu orang udah ribut, udah bertanya siapa tuh. Kenapa gitu? Enggak, gue iseng-iseng aja bikin status WA begitu, seolah-olah aja. Gitu. Oke Pak, sebagai penutup nih Pak. Oh cepat ya? Menurutnya Bapak, seperti apa wajah politik Sulawesi Selatan 5 tahun ke depan jika pola relasi antara elit dan rakyat itu tidak berubah? Ya kacau. Iya benar lagi. Kayak misalkan nih gubernur, ya. Saya selalu mengkritik gubernur ya, karena saya sejujurnya saya mau lihat Sulsel ini baik. Iya. Bukan berarti saya memamerkan kebodohannya dia, enggak. Ya mungkin bisa jadi dia lupa diri, kelupaan manusia, ya kan terlalu banyak yang dipikirin, ya kan ngurus Sulsel ini kan susah ya. Iya. Gitu loh. Saya contohnya kalau bisa gubernur tolonglah. Tolong dengarkan dan perhatikan buat para pengkritik Anda. Jangan baperan, ya kan? Kan di sana itu kan di Sulsel itu kan udah ada 17 staf ahli atau tenaga ahli. Itu digaji kalau saya nggak salah per bulan itu mereka 12 juta. Berarti 12 kali 17 orang itu sekitar 280 juta. Kalau saya nggak salah. 10 staf ahli itu ada sama gubernur. 7 orang ada sama wakil gubernur. Harusnya dengan banyaknya staf ahli atau tenaga ahli, Sulsel itu jauh lebih baik daripada nggak ada. Karena selama ini kan udah ada OPD, kepala dinas yang bisa mengkoordinasikan itu semua. Kenapa mesti ditambah? Pada akhirnya apa? Beban APBD. Iya. Sulsel harus mengeluarkan dana per bulan hampir 300 juta untuk bayar 17 orang itu. Masuk akal? Nggak masuk akal. Nah, harusnya ini dikritik. Saya tunggu, kamu kapan lulus? Insya Allah tahun depan. Nah, saya tunggu, serius ini, saya tunggu pengamat politik baru dari Unhas. Khususnya bukan pengamat politik, pengamat ilmu pemerintahan. Yang berhak mengkritik pemerintahan gubernur itu sebenarnya pengamat ilmu pemerintahan. Bukan kita ini secara politik terus kita komentarin. Iya. Bosan kita ini sebenarnya. Coba daripada kosong, ya udah kita gunakan aja. Tolonglah anak-anak Unhas yang ilmu pemerintahan, tolonglah kalau udah lulus nanti jadi pengamat lah. Gitu loh. Iya. Jangan pada asik, ini susah juga jadi pengamat, jadi
ilmunya tinggi, tiba-tiba jadi diangkat jadi sapali lah, dekat sama bupati, wali kota, gubernur. Akhirnya apa? Nggak ada bisa mereka nggak bisa mengkritik. Iya benar. Nah seperti itu. Saya tantang ya. Anak-anak Unhas ilmu pemerintahan, kalau bisa tahun depan ada yang bisa saya bantu orbitkan lah. Seperti itu. Nah itu saran untuk teman-teman penonton Government Podcast nih. Untuk teman-teman pemerintahan, setelahnya ya lulus dari Unhas, mari saya orbitkan. Iya. Saya janji saya akan orbitkan kalian. Masya Allah. Semoga ini menjadi motivasi ya untuk teman-teman menjadi pengamat pemerintahan. Itu rata-rata pengamat politik yang sekarang, yang hidupnya sudah bergelimangan harta, yang sudah berhidupnya enak, itu rata-rata dulu itu pengamat itu dulu rata-rata. Cuma karena udah keenakan, males. Padahal jangan. Mengingatkan orang untuk dalam hal kebaikan, fasabiqul khairat, itu juga pahala, keberkahan. Betul. Ngapain kaya kalau misalkan kita nggak berkah? Gitu loh. Urusan rezeki mah tenang aja Allah. Contoh saya bikin akun, bikin branding, kata abang dah, laku 100 juta. Hah? Gimana tuh? Ini apa nama podcastnya? Government Podcast. Pertahankan itu. Baik Pak. Ini sekarang udah. Itu bebas itu. Bebas ngomong pemerintah luar negeri ke, dalam negeri ke, mau Jokowi ke, mau Prabowo ke. Itu udah keren itu. Government podcast pemerintahan. Keren banget itu. Siapa yang bikin tuh? Kepengurusan Pak. Oh, kepengurusan. Program kerja. Zaman kamu ya? Ini udah sampai episode 23, udah bertahan 4 tahun atau 5 tahun belakangan. Keren berarti, keren. Top. Iya. Coba lihat itu dosen kalian, ada yang ketua KPID kan? Iya ada Pak. Ade kan? Nah, Ade Lukman, Dr. Lukman. Iya. Banyak lah teman-teman, cuma ya susah kalau nggak ada pengamatnya. Bagi saya jurusan Fakultas Ilmu Pemerintahan Unhas ini nggak ada apa-apanya karena udah nggak ada pengamatnya, udah nggak ada yang balik kritis, nggak ada yang balik speak up. Kalau bisa tahun depan saya tunggulah siapa yang mau diorbitkan. Kalau lo punya nama, duit datang sendiri ntar. Yang penting konsisten ya Pak. Konsisten. Udah komentar. Saya punya teman-teman adik-adik wartawan banyak kok. Saya tinggal wawancarin ini. Naik. Jangan kalau udah naik, ntar dideketin sama wali kota, bupati, gubernur. Iya. Ya kan, dikasih duit, lo diem. Langsung tergoyah begitu Pak. Jangan. harus tetap isi koma dong. Gimana ceritanya? Urusan rezeki mah Allah udah ngatur, tenang aja. Jangan. Ya? Iya. Gitu. Apalagi? Sudah cukup pertanyaannya? Nggak ada yang lebih susah nih? Mungkin ada closing statement gitu dari Bapak, sarannya, pesannya, kritiknya juga boleh. Jadi kritiknya itu aja tuh. Buat fasilitas kampus Unhas, ini baru 1 ya, saya masuk ya. Ntar gue iseng-iseng, gue kelilingin semua fakultas, gue bikin konten, enak lagi. Ya kan? Soalnya gini, mahasiswa itu kan bayar uang. Berarti ada fasilitas. Ya. Ada uang, ada fasilitas yang bisa mahasiswa terima. Iya benar. Kalau bisa airnya jangan habis. Jangan mati. Air itu mesti nyala. Iya. Gitu loh. Terus kedua, saya minta mudah-mudahan rektor Pak siapa, saya nggak tahu siapa nanti ya. Belum terpilih gitu Pak. Belum ya, tapi kayaknya sih kalau intuisi politik saya sih kayaknya sih masih beliau ya. Iya. Masih beliau yang duduk. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan saya akan ketemu beliau. Saya akan minta tolong diperhatikan bibit-bibit mahasiswa yang mengelola media, cetak maupun elektronik maupun online. Biarkan mereka kritis dengan cara mereka masing-masing. Kalau ada yang salah ditegur, jangan langsung uangnya dibatasin. Udah kan? Itu kan yang kalian mau kan? Saya ngomong gitu kan? Iya, udah. Nah, kalaupun misalkan ada yang dibatasin, DM aja nanti saya speak up dari luar. Udah sih itu aja lah. Ya kan, udah gitu aja. Gitu aja ya Pak. Nah,
Oke, baik. Cukup sekian pembahasan kita mengenai politik lokal Sulawesi Selatan di persimpangan antara kepentingan elit dan aspirasi rakyat kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dedi Alamsyah Manaroi selaku pembicara yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah himapumku, jayalah himapum kita. Salam Merdeka Militan.